kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menggandakan objek menggunakan perintah copy. Jadi ini adalah aplikasi AutoCAD 2016 yang saya pakai ya. Kebetulan yang 2010 juga masih ada, tapi di perintah copy ini saya akan menekankan untuk penggunaan di aplikasi AutoCAD 2016. Kenapa? Karena di 2016 ke atas itu perintah copy-nya ada berbagai macam ya, jadi mulai copy array dan cara-caranya juga agak sedikit berbeda dengan 2010. Tapi untuk yang 2010 nanti saya kasih tahu fitur-fitur apa aja yang ada di sana dan apa aja yang tidak ada di sana. Oke, jadi copy itu adalah suatu perintah untuk menggandakan objek. Contohnya objek yang ini kita akan gandakan. Jadi sama seperti array ya. Kalau array dia kan menggandakannya sesuai dengan pad ataupun rectangular ataupun dia polar ya. Ya, kalau array kemarin di video yang sebelumnya ya, itu mungkin tidak ada array pad. Nah, untuk di 2016 ini array pad ini ada. Jadi saya kedepannya akan memakai AutoCAD versi 2016 karena fitur-fiturnya sudah ada tambahan ya untuk di perintahnya. Oke. Langkah yang pertama, kita sebenarnya bisa menggunakan komen dengan mengetikkan perintah COP dan Y secara langsung, dan nggak usah ke sini dulu ya, nggak usah ke comment bar, langsung aja, dan dia akan muncul copy. Nah, ini kita tekan enter, maka kita sudah masuk ke dalam perintah copy. Escape dulu. Selanjutnya kita bisa menggunakan alias yaitu CO, enter. Nah, itu juga masuk ke dalam copy. Kemudian kita masuk alias lagi, escape dulu, kemudian CP, lalu enter. Itu juga alias dari copy ya. Ataupun teman-teman ingin menggunakan, di sini ada toolsnya. Jadi ribbon panel ini kita ke home, tapi dengan catatan teman-teman ke gear yang di sini ya. Ada gambar gear di sini. Saya menggunakan drafting and annotation, ada 3D basic, modeling. Nah, ini workspace yang saya simpan sebelumnya untuk contoh. Nah, ini pakai drafting dan annotation supaya sama. Lalu teman-teman ke area modify atau ke group modify di sini. Nah, kalau untuk copy ini lambangnya ya. Di sini teman-teman sorot saja, nanti dia akan keluar semacam pengertian dan ilustrasinya atau helpnya dari copy ya. Short help ya, jadi help yang singkatnya gitu. Oke, di sini teman-teman klik. Nah, dia akan berubah menjadi crosshairnya selection. Jadi dia minta adalah select object. Kita select objeknya yang ini, klik. Kemudian kalau sudah, tekan enter ya. Pastikan untuk konfirmasinya selalu tekan enter. Tekan enter. Nah, dia akan menjadi crosshair placement, atau misalnya crosshairnya itu untuk menentukan titik di mana. Nah, dia minta titiknya di mana? Biasanya kita bisa ke center point ataupun ke kuadran, di sini nanti ada ya. Kita cari kuadran. Nah, ini atau di sini atau di sini atau di sini itu bisa ya. Kita contohnya ke kuadran di sini, kita klik. Nah, lalu dia minta tempat yang akan selanjutnya menjadi titik keduanya. Nah, titik pertama di sini, titik keduanya misalnya kalau mau lurus ya tekan F8 ya, ortonya dinyalakan. Nah, dari titik sini ke arah sini itu sekitar misalnya ya 300 terlalu dekat, 500 lah. Nah, ini masih ada, masih nyangkut kalau sudah tekan enter untuk mengakhiri perintah dari copy. Nah, tadi kita pilih titik di sini. Nah, titik kedua adalah di sini. Nah, ya kan, kita masukkan panjangnya adalah 300. Jadi sepanjang titik ini adalah 300 gitu. 300 persatuan unit ya. Entah itu unit mm, cm, terus meter, itu terserah ya. Jadi titik ini dan ke titik ini 300 ya. Jadi teman-teman harus tahu pick pointnya dari titik mana ke titik 1 lalu ke titik 2 itu dengan jarak berapa. Jadi teman-teman harus paham konsepnya sampai di sana. Oke, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa klik si objeknya ini sampai keluar grip ya, yang kotak-kotak ini. Saya
kurang begitu paham namanya, mungkin saya akan sebutnya namanya grip ya, atau notch, atau ada yang bilang seperti itu, sama saja. Intinya dia ada kotak yang persegi ini. Nah teman-teman bisa klik salah satu kotak persegi ini, tapi dengan klik kanan ya, klik kanan ya, klik kanan dan tahan lalu geser. Nah ini nggak bisa tegak lurus, tapi teman-teman bisa nanti tempatkan di mana, misalnya di sini, misalnya dilepas. Nah dia ada pilihan move here, copy here, paste as block. Kita bisa pilih copy here. Nah jadi dia tercopy ya, itu cara yang kedua. Oke, ada lagi namanya copy array. Jadi copy array ini hampir sama dengan array. Kalau array kan dia ke X dan dia akan kopinya ke sini ke X, lalu kopinya akan ke sini ke Y gitu ya. Kalau array ya, kalau arraynya adalah rectangular, array yang rectangular. Kalau yang polar dia akan melingkar. Nah kalau copy array ini berbeda, tapi prinsipnya sama. Coba kita tekan CO, kemudian enter, pilih objeknya, klik, kemudian enter. Kita pilih pick pointnya adalah center point di sini, diklik, kemudian nah di sini kita pilih array, atau di sini kan yang paling besar adalah huruf A dan warnanya agak sedikit biru ya. Kita bisa tekan A saja, itu adalah aliasnya A, kemudian enter. Nah lalu dia minta number of item, jadi berapa yang akan di array, ada berapa objek yang akan tercopy gitu maksudnya. Misalnya adalah 5, kemudian enter. Nah ini adalah jaraknya, contohnya seperti ini. Misalnya jarak ke samping tadi adalah 300, kemudian enter ya, enter. Lalu ini kita enter lagi untuk mengakhiri, enter. Nah di sini dilihat tadi kan kita buatnya adalah 5 ya. 5 itu termasuk dari si objek aslinya. Berarti yang tercopy adalah yang ini, 1, 2, 3, dan 4. Nah 5 itu termasuk objek aslinya yang ini. Seperti itu. Ini enggak cuma bisa X, Y juga bisa, seperti itu ya. Jadi kita mulai dari titik tengah sini ke titik tengah sini, tadi jaraknya adalah 300. Sedangkan number of itemnya adalah 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Number of itemnya jaraknya dengan masing-masing 300 ya. Jadi ini adalah copy array. Gak jauh berbeda ya dengan array, cuma kalau copy array ini orientasinya kemana itu kita bisa tentukan ya. Coba kita copy lagi, CO, enter, klik, pilih, kita pilih array A, enter, number of itemnya 5 misalnya. Nah bisa ke sini, bisa ke sini. Nah kalau misalnya kita mau sudut, ini ortonya ya matikan dulu gitu ya. Ini kita bisa arahkan berapa gitu ya. Misalnya 300 lebih enaknya kita pakai add ya, add 300 kurang dari misalnya 45 derajat, 45 terus enter. Terus enter lagi untuk mengakhiri, karena ini masih ada array ya, masih ada copy ya, enter. Nah ini adalah sudutnya 45 derajat ya, dengan jarak 300. Coba kita ukur pakai dimension align ya, kecil sekali ya, dim scale, diskalakan 2 mungkin. Terus kita update dim style, terus apply, klik objek yang ini, enter. Sekecil ya, ini kelihatan lah jaraknya 300 ya. Seperti itulah cara menggandakan objek menggunakan copy yang ada pada AutoCAD 2016. Tapi dengan catatan, untuk AutoCAD versi 2010 dia cara yang kedua dan yang ketiga itu nggak bisa, copy array itu nggak bisa, di klik kanan terus di drag itu juga nggak bisa ya. Misalnya dipilih klik kanan dilepas terus copy here, itu nggak bisa di AutoCAD 2010 ya, bisanya di AutoCAD 2016. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga teman-teman paham. Apabila ada masukan boleh di kolom komentar. Dan akhir kata, terima kasih, sampai jumpa.